Siapakah sesamaku? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Harapannya semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, siapakah sesamaku? Pertanyaan ini bisa dijawab berbeda-beda. Ada yang bisa mengatakan sesamaku adalah keluargaku. Sesamaku adalah teman kerja. Sesamaku adalah dia yang memberikan sesuatu kepadaku. Setidak-tidaknya jawaban-jawaban demikian sangat menggambarkan bahwa konsep kita tentang sesama masih sebatas ikatan tertentu. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memandang sesama dalam konsep yang lebih luas, konsep yang dimaksudkan oleh iman kita kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil, pertanyaan ini diajukan kepada Yesus. Mulai dari apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk kerajaan surga atau mengalami hidup yang kekal. Yesus kembali merujuk kepada sabda Allah, kitab Taurat, apa yang terisi di sana. Orang itu mengatakan bahwa mencintai Allah dengan seluruh diri dan mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Pertanyaan berlanjut, siapakah sesamaku? Dari pertanyaan inilah Yesus mau membuka cakrawala pemikiran kita dan cakrawala perasaan kita tentang hubungan dan relasi kita dengan sesama ciptaan. Dengan mengambil perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Yesus mau menunjukkan kepada kita tipe-tipe manusia, tipe-tipe kita dalam membangun atau memandang sesama kita. Pertama adalah Lewi. Lewi itu adalah orang yang memegang uang. Ketika berhadapan dengan orang yang dalam keadaan sakratul maut, minta pertolongan, ia lebih memikirkan uangnya, ia lebih memikirkan keselamatannya. Dan ketika seorang imam lewat, imam itu juga tidak menolong orang tersebut karena ia masih memikirkan ibadahnya, karena ia mendapat jadwal untuk merayakan ibadah. Jika ia kehilangan jatah itu, ibadah itu, maka ia akan kehilangan stipendium, ia akan kehilangan uang terima kasih. Ternyata pandangan imam pun masih sebatas, apa yang bisa saya dapatkan ketimbang apa yang bisa saya lakukan terhadap sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria yang baik hati diangkat Yesus ke hadapan kita untuk menunjukkan konsep kita dalam memandang sesama. Orang Samaria itu tanpa memikirkan dirinya, keselamatannya, ia membantu orang itu. Bahkan ia merawatnya, membawanya ke rumah sakit. Ketika itu ia mengatakan bahwa jika masih ada kekurangan biaya akan kulunaskan. Inilah sabda Tuhan yang mau memberikan pencerahan kepada kita
tentang bagaimana kita membangun dan memandang sesama kita. Saudara-saudariku terkasih, intinya adalah punya kemauan untuk berbuat baik kepada sesama. Kita tidak memandang sesama sebagai musuh atau lawan. Kita tidak memandang sesama sebagai dia yang pernah menyakiti kita, tetapi kita memandang sesama sebagai sesama ciptaan, sebagai gambaran Allah yang kelihatan dan memiliki hati terhadap dia demi kebaikannya, kesuksesannya, kebahagiaannya, terutama keselamatannya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik ini? Kitab Ulangan mengajak kita untuk menyadari bahwa firman Allah tentang mengasihi Allah seperti dengan seluruh diri dan mengasihi sesama seperti manusia sendiri, itu tidak jauh di atas langit, tidak ada di seberang lautan, sehingga kita bingung bagaimana cara mengambilnya untuk melaksanakannya di dalam hidup. Firman Allah itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita, ada di dalam mulut kita. Mulut kita untuk mengatakan kebenaran dan kebaikan, mewartakan pengharapan, dan juga hati kita untuk tahu membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan terhadap sesama kita. Semoga Yesus, sabda Allah yang hidup, yang ada di dalam seluruh diri kita, menggerakkan kita untuk memandang sesama, mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.